menjadi haram. Sebelum dia bertobat, dia belum bisa diterima. Tapi kalau bertobat, tapi kalau dia malam itu juga masih menyambut untuk haram, ditolak. Itu yang pertama. Siapa saja yang minum khamar ada di malam bulan itu tolak. Lalu yang kedua adalah aku walidain atau sifatnya memukul walidain, durhaka kepada kedua orang. Kedua orang tua durhaka ini juga bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah menyakitkan hati orang tua pokoknya tidak bisa terima karena mulut anaknya yang telah menyakitkan. Gitu. Saat masuk di usapan, walaupun dia nangis dan minta ampunan dari ampun sebelum orang tuanya itu, sebelum orang tuanya itu memaafkan segala salah. Makanya kita beritakan sebelum disebut itu ke rumah orang tua kita, ya, belum itu sebelum puasa biasanya, atau kita perlu dilakukan pemberian dahulu. Kita maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dengan mereka berdua kalau dia masih ada, ya, kita maaf. Mungkin Bapak Ibu selama ini saya salah ucap atau ibu tersebut pada ucapan saya, perilaku saya sebagai anak ibu, anak bapak. Maka di malam ini sebelum masuk diskusi saya minta maaf kalau sekiranya banyak kesalahan banyak kita sama bapak ibu. Gitu. Ya, kalau ibu bapak sudah saya datangi tapi juga memaafkan itu kembali kepada ibu dengan Allah. Saya sudah mengikuti aturan. Saya yakin orang tua jangankan anak datang, ya, kalau orang tua yang bagus yang baik itu tetap dia maafkan anak itu, ya. Tapi antum juga ya, kalau kita ada begitu harus kunjungi orang tua kita, minta mohon maaf atas segala kesalahan kita. Habis datang minta maaf, lalu minta bertemu datang ya, dia minta segala redoknya. Karena redok orang tua itu terjadi. Allah tidak akan pernah ridho dengan apa yang kita perbuat sebelum orang tua kita ridho Allah ridho walidain, surtullah surtil walidain. Nah, ini kan hukum walidain, orang yang berhak orang tua akan walidain ini kelakuan. Lalu yang ketiga qatilur rahim. Rahim, orang yang selalu memutuskan satu silaturahim, yang nggak mau satu jadi putusin, termasuk orang yang bermusuhan, nggak mau ujung-ujung. Jadi kalau dia ada di malam ijabah doa, dia ditolak sebelum dia bertobat. Jadi nggak jadi lagi memutus silaturahim. Yang memutus silaturahim di malam-malam bulan doa dia ditolak sebelum dia bertobat. Nah, yang keempat, yang keempat itu adalah mustahil. Mustahil itu orang yang tertanam dengki di hatinya, dendam kepada sesama, ya suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, masuk, atau tetangga dengan tetangga, itu juga masuk. Jadi kalau udah masuk ke susah dan dia masih bersihkan dengki dendam orang, maka Allah tidak akan karena itu buang segala penyakit hati kita ini di bulan Sabar, ya. Buang, karena Sabar ini belum turunkan daripada penyakit hati. Itu sabar. Kalau Ramadan kemarin itu dilibatkan disebutkan dalam satu riwayat Rojak itu disebutkan dalam satu riwayat itu untuk mensucikan badan kita. Tapi badan itu di bulan Rojak. Bulan Rojak untuk membersihkan badan kita dari segala kotoran yang ada dalam tubuh kita itu, yang menempel, yang zahir, bersihkan, masuk di dalamnya di situ dari hal-hal yang haram. Ya, kita misalnya membeli sabun yang halal bukan yang haram, ya, atau kita pakai air keran di rumah kita bukan listriknya boleh nyolong. Itu ada belanja itu nanti bakal kotor itu. Misalnya ibu airnya boleh apa? Listriknya boleh nyolong, itu ya memang
lalu pakai mandi buat sholat. Nah, itu hati-hati itu. Ada yang begitu? Ayo, itu baru lah, jangan begitu ya. Itu perkara kecil tapi wah, berat itu balasannya. Bayangkan ibu berwudu dari air boleh nolong istri. Buat sholat awalnya itu benar-benar, maka tertolak semua. Makanya perlu mikir nih orang yang pada nolong listrik itu. Listrik kalau ditolong-tolong, ya memang waktunya baik barangnya. Ya, itu kan barang terjadi yang begitu. Dulu saya sempat istighfar, karena itu waktu main ke rumah lawan, saya berwudu, belum pakai tak sholat. Tapi dia tahu saya sebenarnya orang di sana. Terapi dengan hal ini.